Setelah 4 jam di dalam kulkas, ini mau aku potong hasilnya. Tara, cantik banget kan? Ini tuh mango roll. Buatnya mudah banget, cuma digulung-gulung. Untuk ide jualan, ini tuh mantul banget. Yuk langsung aja kita buat bareng-bareng. Assalamualaikum, hello friends, apa kabar hari ini? Alhamdulillah pastinya kabar baik ya. Welcome to my channel. Terima kasih banyak untuk yang sudah menemani aku masak. Oke, hari ini kita buat jajanan yang istimewa. Rasanya creamy, teksturnya lembut banget. Untuk cara buatnya sangat mudah, insya Allah semua pasti bisa. Oke, ini aku prepare dulu ya untuk bahannya. Yang pertama-tama aku kupasin mangganya, kemudian mau aku potong-potong memanjang seperti ini ya. Aku pakai mangga arum manis. Pastikan mangganya manis ya friends. Kalau mangganya kecut nanti agak kurang enak gitu. Oke, next kita buat isiannya. Ini ada whipped cream sebanyak 100 gram. Kemudian aku tambahkan keju oles atau keju spready sebanyak kurang lebih 40 gram. Kemudian tambahkan air es sebanyak 200 ml. Terus itu langsung aja di mixer di kecepatan paling tinggi. Kalau mau pakai whisker juga bisa ya. Cuman kalau pakai whisker menurut aku whipped creamnya itu kurang mengembang ya. Jadi nanti hasilnya itu sedikit. Tapi kalau yang belum punya mixer ya boleh pakai whisker ya friends. Untuk whipped creamnya boleh pakai yang bubuk, boleh juga pakai yang cair ya, sesuai dengan selera aja. Mixer sampai benar-benar mengental dan mengembang. Nah, seperti ini sudah mengental dan hasilnya banyak. Whipped cream 100 gram, hasilnya seperti ini. Oke, sudah selesai mixernya, seperti ini hasilnya. Simpan dulu di dalam kulkas sementara kita mau buat kulitnya. Next, siapkan mangkuk, kemudian isi dengan tepung terigu sebanyak 100 gram, gula pasir sebanyak 2 atau 3 sendok makan, seperempat sendok teh garam, dan seperempat sendok teh vanili bubuk. Kemudian aduk dulu atau campur dulu bahan keringnya. Selanjutnya masukkan 250 ml susu cair atau susu UHT. Dan selanjutnya aduk sampai benar-benar kecampur semua ya, nggak ada yang bergerindil. Untuk pemakaian susu menurut aku kudu ya, karena dengan susu itu jadi crepes-nya itu atau kulitnya itu jadi creamy friends. Kalau pakai air biasa bisa sih, cuman rasanya nanti kurang enak. Kemudian masukkan margarin cair sebanyak 2 sendok makan dan 1 butir telur. Aduk lagi sampai benar-benar kecampur semua. Untuk margarin cairnya sudah dingin ya, baru dimasukkan. Kemudian tambahkan pewarna makanan. Aku pakai warna kuning dan orange ya, aku gabung jadi satu. Jadi nanti itu warnanya tuh cantik friends. Nah seperti ini. Untuk tingkat atau level cerahnya sesuai dengan selera aja ya. Nah aku seperti ini aja, kemudian aku saring untuk mastiin nggak ada yang bergerindil. Jadi nanti pas buat dadaran hasilnya mulus ya, nggak ada yang bergerindil. Nah seperti ini ya untuk tingkat kekentalannya. Oke lanjut, mulai ngedadar. Ini aku pakai wajan anti lengket. Kemudian aku kasih sedikit minyak ya untuk permukaannya. Untuk diameternya 22 cm. Ngedadarnya nggak usah terlalu kering, pokoknya permukaannya itu sudah nggak basah. Dan udah muncul gelembung-gelembung di permukaan dadarannya. Nah seperti ini tuh sudah boleh diangkat. Dan ini tuh warnanya cantik banget. Oke, aku ulangi untuk ngedadarnya. Aku masukkan 2 centong sayur untuk adonannya. Kemudian aku putar-putar seperti ini ya, sampai rata muternya ya friends. Jadi nanti permukaannya itu nggak ada yang tipis, nggak ada yang tebal. Pakai api kecil aja supaya matangnya merata. Oke, langsung aja kita buat mango rollnya. Caranya seperti ini ya. Tumpuk dadarannya, kemudian isi dengan whipped cream. Isinya nggak usah penuh-penuh friends, cukup di tengahnya gitu. Terus itu susun mangga seperti ini. Nih seperti ini, kemudian langsung aja digulung ya. Gulungnya seperti ini.
Sambil ngegulung, sambil ngerapikan ya friends, karena kan ini whipped cream itu lembek ya. Jadi gulungnya pelan-pelan sambil dirapikan supaya hasilnya nggak ada yang bleber. Nah seperti ini. Kemudian masukkan ke plastik wrap, dibungkus gitu ya. Kenapa dibungkus? Untuk menyempurnakan bentuknya supaya padat dan nanti kalau dipotong itu bentuknya bagus friends. Nah caranya seperti ini, dimasukkan ke plastik wrap, terus itu sisi kiri kanannya diputer-puter jadi model dikencengin gitu ya friends. Nah seperti ini cukup, kemudian disimpan di kulkas ya, kurang lebih 4 jam atau 5 jam. Pokoknya sampai dengan whipped creamnya itu mengeras. Karena kan tekstur whipped cream itu cepet banget lumer ya. Kalau nggak disimpan di kulkas bakalan susah untuk dipotongnya. Nah seperti ini, bungkus lagi pakai plastik wrap. Kalau nggak ada plastik wrap boleh pakai plastik kiloan itu friends ya. Yang penting bungkusnya seperti ini ya, kenceng dan padat. Oke, setelah lama menunggu, seperti ini hasilnya. Jadi teksturnya jadi lebih keras ya. Dan kulitnya nggak kering kok friends, kan dibungkus plastik wrap. Nah seperti ini. Kemudian langsung aja mau aku potong ya. Potong dulu bagian ujung sama ujungnya ya, ujung kiri kanan. Supaya lebih rapi aja. Kemudian mau aku bagi menjadi 3 seperti ini. Tuh kan, cantik banget. Nah, kenapa taruh di kulkas? Ya supaya motongnya itu mudah friends. Dan tekstur whipped creamnya sudah mengeras. Supaya saat motong nggak ada whipped cream yang belepotan, boleh dilap pisaunya pakai tisu seperti ini. Nah, alhamdulillah mango rollnya sudah jadi seperti ini hasilnya friends. Cantik banget kan? Kalau untuk dijual boleh dikemas di mika seperti ini ya. Ini aku pakai mika ukuran 6A. Tempel stiker supaya makin cantik tampilannya. Jadi satu resep tadi menghasilkan 9 slice mango roll. Nah untuk yang lagi bingung cari ide jualan boleh deh buat ini, buatnya mudah banget. Insya Allah pasti semua bisa buat. Dikemas seimut ini insya Allah laris manis, cepet habisnya friends. Oke, waktunya icip-icip. Ini tuh dimakan selagi dingin ya. Itu lebih nikmat banget. Berasa makan es krim gitu loh friends. Untuk manisnya ini tuh nggak manis banget ya. Jadi manis-manis jambu. Nggak ngenekin dan yang pasti enak banget. Ada sedikit tips saat buat adonan whipped cream. Selain pakai gula pasir bisa juga ditambahkan SKM. Terus itu pemakaian keju oles boleh di skip kalau memang mau versi ekonomis. Dan untuk airnya harus pakai air es ya friends. Dan untuk cara motong mangganya ada 2 opsi, boleh pakai caraku tadi ya, potong panjang-panjang dan bisa juga dipotong kecil-kecil gitu. Nah ini juga penting ya untuk pemilihan mangga, pilih mangga yang mateng tapi nggak lembek. Supaya pas dipotong tuh hasilnya cantik dan menarik. Untuk harga jual bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing ya friends, karena tiap daerah itu beda-beda ya untuk harga bahan bakunya. Oke, terima kasih untuk yang sudah selalu menemani aku masak. Semoga suka dan semoga bermanfaat. Terima kasih juga untuk subscribe, like, komen, dan share-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.